Jadi ini adalah hal yang memang betul kita perlu sikapi segera, dan kita harus berpegang pada prinsip bahwa apapun yang kita akan lakukan dari segi stimulus, dari membantu perekonomian agar tidak mandek itu, ya itu harus memegang prinsip bahwa itu harus timely, segera, targeted, berfokus, dan 3 hanya temporary, jadi hanya sementara. Jadi 3T itu harus menjadi pegangan bagi kita semua. Terima kasih, Pak Muda. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab Erika, mungkin tadi terkait harga migas minyak terutama yang turun. Ini saya kebetulan masalah minyak, masalah pertambangan itu ada di komisi saya, Komisi 7 di DPR RI, dan memang kita sudah merencanakan akan menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Pertamina pada minggu depan. Dan itu akan kita tanyakan, kita akan mintakan pandangan dari Pertamina, karena kalau kita melihat saat ini harga minyak pasaran dunia sudah turun, sementara Pertamina masih belum menurunkan harganya, mestinya logikanya Pertamina akan untung besar ke depannya. Tetapi kan ini kondisi yang darurat, sehingga masalah keuntungan itu mungkin harus dinomorduakan pada saat ini, dan kita harus mengedepankan permasalahan yang ada pada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan sangat membutuhkan keringanan dari dampak ke minyak yang memang harganya sudah turun. Pertama, kedua tadi yang disampaikan oleh Erika mengenai pandemic bond yang sampai disuarakan juga oleh Bima tadi. Menurut saya pandemic bond itu ya memiliki beberapa aspek ya. Pandemic bondnya sendiri itu satu hal ya. Sekarang kan kita juga sudah lihat bahwa berdasarkan Perpu yang diusulkan, Bank Indonesia itu sudah bisa menyerap surat utang negara di pasar primer, bukan ke pasar sekunder lagi. Artinya apa? Untuk pertama kali dalam sejarah, Bank Indonesia itu membiayai defisit APBN. Nah, itu harus kita harus betul-betul hati-hati dalam melaksanakan itu. Dan kalau kita melihat bagaimana bank-bank sentral itu membiayai APBN-nya itu, ya itu dengan mencetak uang. Itu tidak hal yang salah menurut saya. Tapi memang harus dilihat pembatasannya, jangan sampai justru melahirkan dampak inflasi ke depannya. Terkait masalah pandemic bond, bagaimana kemudian penerapannya, bagaimana kemudian penempatan dari hasil pandemic bond itu. Ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bima, harus sangat hati-hati. Itu kita tidak boleh mengulangi pelajaran yang sangat buruk di masa-masa lalu. Nah, sehingga itu menjadi menjadi titik fokus kita agar masalah penempatan dana, kemudian disbursement dana dari hasil pandemic bond atau apapun ya dalam bentuk stimulus itu betul-betul harus terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus kemudian juga mengenai pandemic bond itu sendiri, kalaupun dikeluarkan dalam bentuk falas, menurut saya itu harus hati-hati sekali. Ya jangan sampai terjadi crowding out. Crowding out dengan apa? Dengan swasta. Swasta juga sekarang akan pergi ke pasar internasional untuk melakukan pembiayaan ulang dari fasilitas pinjamannya. Jangan sampai nanti swasta bersaing dengan pemerintah. Yang ada akhirnya ya biaya untuk pinjaman swasta itu akan meningkat. Nah, berikutnya adalah tadi saya juga membaca ada di grup chat bahwa kritikan terhadap program prakerja. Menurut saya program prakerja saat tadi sebagaimana juga disampaikan oleh Mas Bima itu kurang tepat saat ini. Karena program prakerja itu pada hakikatnya adalah untuk memberikan skill tambahan, memberikan peningkatan kapasitas dari orang yang mencari pekerjaan. Sementara sekarang ini kita justru ingin membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Nah, jadi itu hal yang tidak tepat. Jangan sampai juga nanti kita memberikan pelatihan, tetapi begitu pelatihan sudah selesai, pekerjaannya nggak ada. Jadi mungkin saya kembali lagi pada konsep awal bahwa mungkin yang tepat adalah memberikan social safety net kepada dunia usaha. Tadi Mas Final sempat menyampaikan negara kalau kita sampai mensubsidi gaji, ya, melakukan income support, berapa harus utang yang harus diambil lagi. Dalam hal ini mungkin pandangan saya Mas Final, bahwa saya merujuk kepada kata-kata disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Kanada. Dia mengatakan bahwa seorang pemadam kebakaran tidak pernah disalahkan kalau menggunakan air terlalu banyak ketika memadamkan api. Nah, ibaratnya kurang lebih sama ini sekarang. Kita ini dalam kondisi kebakaran. Jadi kalau kita menggunakan air terlalu banyak itu juga tidak apa-apa. Yang penting apinya padam. Sehingga mau tidak mau memang kita akan bicara pada suatu tahap nanti
bahwa stimulus yang saat ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah senilai 405 triliun akan terlalu kecil untuk menangani permasalahan ekonomi yang begitu membesar, begitu menggunung. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Bima tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul, ya, bahwa ya memang banyak sekali yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dalam meringankan beban dunia usaha agar mereka bisa survive dan bisa mengurangi potensi terjadinya PHK. Tadi juga menjawab pertanyaan yang sama dari majalah Infobank yang hadir juga, kurang lebih pertanyaan sama. Sebagai bagaimana kita bisa pemerintah agar pelaku usaha dan karyawan yang terancam sama-sama bisa selamat. Jadi saya melihat bahwa ya salah satunya adalah memberikan bantuan-bantuan, insentif-insentif perpajakan seperti yang sudah dilakukan, juga pengurangan harga bahan produksi, yaitu diantaranya gas dalam hal ini. Sekarang sudah ada penurunan menjadi $6 per MMBTU, tapi memang kalau memang bisa diturunkan lebih lanjut, tentu itu akan membantu sektor industri, dan saya kira itu amat sangat membantu. Harga listrik juga, ya memang kalau memang bisa tidak hanya di listrik ya, dengan batasan subsidi, tetapi di atas itu juga jika itu memang ada reduksi daripada tarif dan ada subsidi terhadap hal itu juga akan sangat membantu. Tetapi di lain pihak, saya juga ingin melihat mengambil contoh dari negara-negara yang saat ini juga bernasib sama dengan kita, terancam PHK karyawan, seperti di Jerman. Di Jerman itu memberlakukan apa yang namanya Kurzarbeit, artinya bekerja dengan waktu yang singkat. Jadi ya memang kalau tidak bisa bekerja 1 hari penuh, bekerja separuh hari. Tetapi tetap menerima gaji, sesuai konsekuensi adalah menerima gaji sebagian saja. Atau kemudian bekerja alternatif hari. Hari ini masuk, besok tidak masuk, hari masuk, besok tidak masuk. Tetapi ini adalah salah satu alternatif yang memang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk tetap bisa meringankan beban mereka sambil mencoba untuk bisa survive dalam kondisi yang sulit ini. Tentu saya sebagai mantan praktisi keuangan, apa yang kita lakukan kalau dalam krisis, ya pasti kita akan melakukan pengetatan ikat pinggang. Ya, apapun biaya-biaya yang kita semula sudah kita miliki, pasti kita akan ketatkan. Dan itu menurut saya merupakan hal yang sangat penting, rasionalisasi biaya itu sangat penting. Dan yang disampaikan oleh Mas Bima, di mana-mana sekarang para pimpinan, para tokoh memberikan teladan dengan melakukan pemotongan gaji, melakukan pemotongan penghasilan, ya, untuk bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain yang kurang beruntung, itu juga kita bisa bantu dari aksi kontribusi kita dalam hal pemotongan gaji. Terakhir, tadi juga ada pertanyaan dari Rakyat Merdeka Online, subsidi gaji di Indonesia, apakah bisa diberlakukan? Saya bilang bisa, sangat bisa. Karena segala sesuatu berbasis data. Nah, untuk subsidi gaji, kalau kita bicara sektorial, datanya itu lebih praktis dan sudah boleh dikatakan sudah tersedia. Karena kita melihat saja data misalkan saja dari pemilik BPJS tenaga kerja, rata-rata pekerja formal itu memiliki kartu BPJS. Jadi berbasis data itu saja kita sudah bisa memiliki database dari pegawai-pegawai yang terancam PHK yang memang layak mendapatkan subsidi gaji. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator.